lagi ada di depan pasar, di Pasar Perumahan Citra. Nah Sobat Bumi, kalau udah ngomongin soal pasar nih, erat banget kaitannya sama bahan pangan. Nah warga perkotaan seperti Nadia nih dan keluarga itu bergantung banget Sobat Bumi sama yang namanya bahan pangan yang dijual di pasar pastinya. Beda banget nih sama desa yang bisa mengelola bahan pangan mereka sendiri seperti beras, sayur, dan lauk. Nah, Sobat Bumi penasaran kan gimana sih caranya desa ini produksi pangan mereka sendiri? Jauh loh belajarnya kita sampai di Sleman dan di Jogja. Penasaran kan? Nah, Sobat Bumi pas banget nih. Di episode Bumiku 1 kali ini kita akan belajar dan bahas tentang produksi pangan mandiri atau kemandirian pangan. Makanya jangan kemana-mana ya, nontonnya di episode Bumiku 1 yang satu ini. Hai Sobat Bumi, coba perhatiin deh berkah makanan pada sepiring nasi yang kita makan saat pagi dan siang hari. Lengkap banget, pasti ada nasi, sayur, dan lauk nabati yang buat perut ini kenyang dan berenergi. Tapi pernah kepikiran nggak atau penasaran, dari mana saja ya asal makanan kita ini? Produk lokalkah atau jangan-jangan produk impor? Wah, kalau mayoritas produk impor itu bisa jadi indikasi kalau kita ini nggak mandiri pangan atau ketergantungan pangan impor. Kondisi ideal kemandirian pangan yaitu kebutuhan pangan dapat dipenuhi oleh produksi bahan pangan lokal atau lebih oke lagi kalau kita bisa menghasilkan bahan pangan kita sendiri. Tapi mungkin nggak ya mau menanam sayur di mana, lahan aja nggak punya. Terus mana bisa kita menanam? Sobat Bumi jangan pesimis, yuk kita belajar tentang kemandirian pangan dari Pak Theo Suprapto yang punya Joglo Tani di Sleman, Yogyakarta. Joglo Tani ini ibarat laboratorium atau sekolahnya bertani secara organik dan terpadu. Semua proses pertanian yang dijalankan selaras dengan alam dan tidak menyisakan limbah. Banyak juga yang belajar pertanian organik dan terpadu di sini. Bumiku 1 juga nggak mau ketinggalan belajar kemandirian pangan dari Joglo Tani. Jadi, saksiin ya episode seru kali ini dan ambil manfaatnya ya. Lamun kaki harso nandur pari wiragata ingkang sanyata ngudi wine sak temene bibit bebet bobot tuhu gemi lemi kudu kaesti tanggon banyu kajaga angon mangsa laku. Saya Pak Theo Suprapto, saya Ketua Joglo Tani Indonesia yang ada di Jalan Godean, kilometer 9, Desa Mandungan, Margoluwih, Segan, Sleman, Yogyakarta. Joglo Tani adalah sebuah laboratorium alam, monumen kebangkitan petani Indonesia dengan pertanian terpadu. Sehingga di Joglo Tani ini ada sebuah realita, kenyataan pertanian yang terintegrasi dengan adanya tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan juga peternakan.
Ya, bicara soal pertanian, pertanian adalah ikut campur tangannya manusia terhadap budidaya. Sehingga bertani ini harus dengan filosofi bahasa Jawanya, talesing sedio ayu, tinulat ing wiknyolan sembodo. Kalau kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia, harapan yang baik itu hanya bisa tercapai dengan kesungguhan yang konsisten. Jadi harapan yang baik hanya bisa tercapai dengan kesungguhan yang konsisten, atau tidak ada keinginan yang tercapai tanpa kita melakukan. Pertanian itu bukan dibicarakan, tetapi pertanian adalah dilakukan. Kemandirian pangan yang dibangun ini adalah lebih kepada ketahanan pangan lokal. Ketahanan pangan lokal itu bisa diturunkan lagi menjadi ketahanan pangan keluarga. Nah, ketahanan pangan keluarga bisa kita ketahui dengan anggota keluarga, kebutuhan untuk makan selama 1 hari sampai dengan 1 bulan itu apa saja. Dari itulah sebetulnya kita tinggal di desa bisa menciptakan produk-produk pertanian, tetapi orang yang di kota pun juga bisa menciptakan produk-produk pertanian. Karena yang namanya pertanian itu kan ikut campur tangannya tangan manusia terhadap budidaya atau olah pikir. Sehingga pertanian bisa kita ciptakan di kota asalkan di kota itu ada media untuk tumbuh tanaman. Walaupun kita rekayasa dengan penggunaan lahannya tidak berupa bentang alam tanah, tetapi tanah yang kita kondisikan ada di media tumbuh sebuah tanaman menggunakan contohnya ada ember, ada pot, bisa menggunakan pralon. Yang penting adalah tanaman semusim. Kondisi kemandirian pangan adalah kebutuhan hidup untuk keluarga itu. Ini mereka membeli atau menciptakan, mewujudkan sendiri. Kalau kita ini ketahanan pangan, kita bisa bertahan makan tetapi dengan cara membeli. Tapi kalau kemandirian pangan, kita itu bisa makan karena yang kita tanam, kita budidayakan dan kita panen. Ini yang namanya kemandirian pangan. Kunci daripada kemandirian itu adalah harus memulai dari keluarga itu sendiri, mempunyai impian apa tidak, mempunyai cita-cita apa tidak, lalu mempunyai usaha atau tidak. Sebab yang namanya ribet, malas, itu jelas akan menjadi kendala utama yang namanya kemandirian. Kemandirian adalah kejujuran, kemandirian adalah perjuangan, kemandirian adalah perbuatan, sehingga di dalam kita melakukan budidaya apapun tidak akan berhasil kalau orang itu selalu tidak mandiri, selalu tergantung, dan juga malas. Sehingga kemalasan ini akan menjadi kendala utama. Tetapi rajin mau melakukan ini akan menjadi kunci kemandirian. Keuntungan bagi keluarga itu kecukupan akan pangan. Yang dia akan rasakan adalah mereka satu akan mandiri. Mandiri tentang apa yang dia butuhkan. Lalu juga berikutnya mereka ini akan kecukupan lahir dan batin. Sebab kalau mereka ini memiliki penghasilan, memiliki produk yang mereka gunakan untuk makan, mereka tidak bingung besok itu makan apa gitu, karena mereka mempunyai produksi. Sobat Bumi, ternyata yang namanya kemandirian pangan bukan hanya terpenuhi kebutuhan pangan dari segi kuantitas atau jumlahnya saja. Unsur kemandirian pangan ada 3, yaitu diproduksinya pangan lokal, kemudahan akses, dan keamanan pangan untuk dikonsumsi. Jadi, bukan hanya masalah swasembada atau besarnya hasil produksi pangan, tapi aspek distribusi pangan sampai ke pelosok dan juga keamanan pangan untuk dikonsumsi. Kalau seperti ini, petani lokal dan masyarakat yang jadi tumpuannya untuk menghasilkan pangan lokal yang aman dikonsumsi dan mudah didapat.
Sobat Bumi, ada info menarik nih yang didapat dari Green Economy United Nations Environment Program atau UNEP. Ternyata Kuba sudah punya program, yaitu Programa Nasional de Agricultura Urbana, yang bisa membuat negara ini mandiri pangan. Awalnya untuk mengatasi krisis pangan pada tahun 90-an, akibat embargo pangan, negara ini bangkit untuk menghasilkan pangan mereka sendiri melalui pertanian organik. Pemerintah Kuba memulainya dengan menjadikan lahan bersama yang dikelola masyarakat atau petani. Hasil panen yang berlebih dapat dijual bebas di pasar pertanian, sehingga memberikan pendapatan tambahan bagi petani. Teknik pertanian organik yang dijalankan yaitu memanfaatkan pupuk biologi, kompos, cacing tanah, serta penerapan teknik tradisional seperti stek dan pembenihan. Hasilnya, 4 juta ton buah dan sayuran berhasil diproduksi setiap tahun dan cukup untuk memenuhi pangan bagi penduduknya 2,2 juta jiwa. Hebat? Sobat Bumi jadi terinspirasi? Mulai yuk konsumsi pangan lokal dan mulai budidaya tanaman untuk konsumsi kita sehari-hari, misalnya buah atau sayuran. Oke kan? Teman-teman yang ada di kota, apabila kita ingin mandiri pangan, kita mulai juga dari mandiri pupuk dengan cara limbah yang ada dari dapur, limbah sisa makanan bisa kita gunakan, kita proses, baik nanti menjadi pupuk padat maupun pupuk cair. Caranya untuk alat kita membutuhkan dari kaleng bekas yang kita kondisikan dengan ada tutup dan bagian dalam ada penampung daripada sersah itu. Setelah itu bahannya adalah sisa-sisa daripada sayuran ataupun makanan. Setelah itu kita gunakan juga penghancur daripada sersah atau daun atau sisa sayuran. Ada kulit pisang. Kulit pisang sebagai bahan baku bakteri Lactobacillus yang bisa kita buat hanya dengan kulit kita cincang, kulit pisang kita cincang, ditambahkan air 1 liter dengan gula 1 sendok teh, lalu kita masukkan, kita tunggu selama 1 minggu, ini sudah bisa menjadi mikroorganisme lokal atau efektif mikroorganisme sebagai penghancur daun. Sedangkan untuk penghancur daripada yang keras-keras semacam ranting, kita bisa menggunakan bakteri Annona yang bisa kita buat dari kulit nanas. Sama prosesnya, dicampur dengan air yang sudah masak kondisi dingin, ditambahkan gula pasir 5%, kita tunggu 1 minggu dengan catatan. Semuanya setiap pagi ataupun sore digemboskan. Sehingga ini akan keluar untuk gasnya sampai dia sudah tidak keluar gasnya. Kalau sudah tidak keluar gasnya, berarti bahan ini sudah bisa kita gunakan. Cara menggunakannya adalah bahan-bahan ini kita masukkan ke dalam tong yang akan kita gunakan sebagai proses pelapukan. Lalu kita mengambil bahan untuk penghancuran adalah ini nanas dan bahan dari nanas atau bakteri Annona dan bahan dari bakteri Lactobacillus atau kulit pisang. Ini kita ambil mungkin hanya 2 tutup, gitu. Kita masukkan ini hanya 2 tutup, gitu. Sangat sedikit. Lalu yang dari kulit nanas juga 2 tutup. Ini 2 tutup, gitu. Kita tuangkan begini, 2 tutup. Lalu ini kita tambahkan air. Kita tambahkan air untuk membasahi daripada sisa-sisa daripada sayuran. Ini kita basahi, begitu. Nah, setelah kita
basahi, baru ini kita tutup dengan menggunakan abu gosok. Begitu. Kita itu. Nah, sehingga nanti setelah kita lakukan begitu, sore hari setelah selesai sudah tidak masak, ini kita tutup. Besok kalau hari berikutnya ada limbah, sama prosesnya, kita masukkan. Dan hasil daripada sampah ini nanti akan mendapatkan 2 pupuk. Pupuk yang pertama adalah pupuk padat, wujudnya ini. Lalu pupuk yang kedua adalah pupuk cair yang kita bisa ambil yang namanya lindi. Ini bisa kita gunakan menjadi pupuk setelah paling tidak ini lapuk. Jadi ini bisa kita ambil lindinya. Nah, ini bahan lindi, ini adalah cairan yang dihasilkan dari pelapukan yang wujudnya cair, lindi. Nah, inilah pupuk buatan kita sendiri, hasil rumah tangga kita. Kalau saudara-saudara kita yang ada di kota menginginkan mandiri pangan, apa yang ada di piring kita itu kita hasilkan sendiri. Dengan kepemilikan lahan yang ada seberapapun di sekitar rumah kita, salah satu contoh kami akan memberikan contoh budidaya tanaman bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di kota, dengan media yang namanya vertikultur, atau bisa juga menggunakan tempat, baik ini apapun yang bisa kita gunakan, pralon, bambu, dan juga bisa menggunakan pot. Bahannya kita bisa menggunakan tanah biasa. Nah, tanah biasa ini sebagai mencengkeramnya akar. Lalu kita bisa juga membuat pupuk yang ini kita ambil dari sampah dapur. Bagaimana caranya? Pertama sangat sederhana. Tanah ini kita campur dengan bahan pupuk yang sudah jadi. Kita campurkan dengan perbandingan 1:1. Nah, dengan 1:1 sudah kita campurkan begini, kita tinggal memindahkan ke pot yang sudah kita punya. Nah, setelah tanah ini kita pindahkan perbandingan 1:1, kita bisa menyemai daripada tanaman yang akan kita tumbuhkan, salah satu contoh caisin ataupun cabai, terong, apapun, seledri bisa. Kita tinggal tanam. Sebelum kita menanam, kondisi ini kering. Supaya tidak kering ada perekatnya, kita kasih air dulu. Karena apa? Kehidupan itu tidak bisa lepas daripada tanah, air, udara, dan matahari. Nah, setelah kita tanam begini, kita tinggal menaruh di mana? Di tepi rumah, dimanapun, dan kita setiap pagi kita cintai, kita kasih, kita beri air. Nah, lama-lama dalam waktu tidak sampai 1 bulan, ini akan tumbuh dan akan menjadi seperti ini. Kita tinggal metik. Memang memiliki kemandirian pangan. Media dimanapun bisa kita lakukan. Salah satu contoh, ini hanya dengan bambu, dengan tanah yang tadi sudah kita keterangkan. Kalau ini kita rawat, dengan hanya sejengkal tanah, akan menghasilkan bisa caisin, bisa selada. Bahkan kita bisa lihat, ini ada juga daun bawang dengan para-para dan tidak membutuhkan media yang banyak. Apa yang kami jelaskan di beberapa tempat, di antaranya tadi jenis tanaman yang bisa kita tanam, ada daun seledri. Ini pun juga kita bisa metik setiap saat apabila membutuhkan dan tidak kita itu mencabut semuanya. Tadi kita gunting, ini akan malah semakin berkembang. Di samping itu ada terong, juga ada bayam. Saudara-saudara saya yang ada di kota, sering orang mengatakan bahwa masyarakat yang ada di dusun, di desa, itu adalah sebagai produsen. Masyarakat yang di kota adalah sebagai konsumen. Untuk Joglo Tani, ini harus diganti, bahwa orang kota pun bisa menanam padi. Karena apa?
Yang kita makan adalah beras. Beras itu ada karena dari tanaman padi. Tanaman padi itu juga dulunya dari gabah. Jadi kalau kita memiliki gabah, dengan mudah kita dapatkan di desa, kita bisa membawa segenggam gabah, kita bawa ke kota, kita membuat media tanam dengan ember, lalu tanah dengan perbandingan pupuk 1, tanah 1, lalu gabah ini tinggal kita petik, kita taruh. Begini, dengan kondisi tanah lembab, ini nanti akan tumbuh dan umur 1 minggu saja sudah seperti ini jadinya. Ini kalau kita rawat setiap minggunya, kita beri air selama 3,5 bulan sampai 4 bulan, kita sudah bisa panen. 1 ember ini paling tidak bisa menghasilkan 4 on. Dari 4 on ini, kalau kita punya 10 ember, berarti 4 kilo. Tergantung kita akan menginginkan produk seberapa. Dengan demikian, orang kota bisa menanam padi di depan rumahnya. Seperti apa yang kami lakukan, tadi kawan-kawan sudah kami tunjukkan bagaimana cara kita menanam. Baik menyediakan untuk pupuk sampai kepada perawatan. Bahkan kami tadi sudah menunjukkan bagaimana kita panen. Yang kita panen diantaranya tadi kita memanen telur, kita sebagai protein. Kita memanen juga caisin, memanen seledri, memanen daun bawang, dan juga kita memanen terong. Semua kita tanam sendiri dan di kebun kita juga kita tanam pisang, bahkan kita bisa menanam padi yang akan menghasilkan nasi. Ini kita tanam di ember, sehingga tidak menutup kemungkinan saudara-saudara kita yang ada di kota bisa mandiri pangan dengan kita adakan di lahan yang milik kita sesempit apapun bisa kita wujudkan. Ini bukti. Wah Sobat Bumi, inspiratif banget nih ya cerita dan proyek dari Kemandirian Pangan ala Pak Theo Suprapto. Jadi mulai berpikir nih buat Sobat Bumi, mulai sekarang kita harus mandiri nih soal pangan. Jangan mau dong dijajah pangan impor terus. Sederhana kok Sobat Bumi, hanya dengan produksi bahan pangan sendiri atau konsumsi bahan pangan lokal. Nah buat Sobat Bumi, jangan lupa nih follow Twitter Bumi Ke1 di bumike1.id. Dan jangan lupa saksiin terus episodenya di Bumi Ke1 setiap hari Minggu jam 15.30. Nadia pamit undur diri dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Dadah! Bumi Ke1, lestarikan selalu.